Halo teman-teman, balik lagi. Kita akan bahas tentang Go. Setelah sebelumnya kita udah kenalan dan udah nginstal dan Golang ya, gitu kan ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas Go Basic, Go Basicnya dulu. Oke, oke. Nah di sini kita akan coba ngebahas yang pertama tuh variabel. Nah, jadi setiap bahasa ya, setiap bahasa pemrograman tuh pastinya ada variabel. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value. Di Go, variabel tuh dideklarasi secara eksplisit ataupun implisit. Jadi bisa pakai eksplisit ataupun implisit. Nah, namun keduanya memiliki perbedaan dalam pemanggilannya. Oh ya, fungsinya pasti sama kan ya untuk ngebuat variabel, tapi cuman beda di pemanggilannya aja. Oke, Go itu menganut static type, berbeda dengan JS, PHP, atau Python yang dynamic type. Apa sih itu static dan dynamic? Nah, static type itu adalah sebuah uh, bahasa atau sebuah tipe data yang mana kalau udah kita define, misal tipe datanya merupakan sebuah teks, maka dia nggak boleh diganti jadi angka. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai PHP atau JS atau Python, saat kita define sebuah variable itu jadi teks, maka nextnya akan harus bisa diganti dengan integer atau boolean atau yang lain gitu kan ya. Nah, jadi di Go itu mengandung static type. Jadi nggak boleh kalau udah kita define nih, oh si variable A itu tipe datanya teks misalnya. Nah, ya udah berarti kita harus seterusnya buat dia sebagai teks. Detail nanti kita akan bahas di tipe data. Oke, yang deklarasi secara eksplisit. Yang pertama ya. Untuk melakukan deklarasi variabel secara eksplisit, kita bisa gunakan keyword var. Var biasanya dideklarasikan beserta tipe datanya. Jadi dengan var, kita bisa melihat variabel itu mempunyai tipe datanya apa. Misalnya gini, kita bisa deklarasikan variabel tanpa inisialisasi value-nya. Gitu. Misalnya gini, ini deklarasi variabel dan ini kita inisialisasi value-nya. Lalu ini deklarasi dan inisialisasi sekaligus. Gitu. Misalnya kita cobain. Ini saya hapus. Untuk sekarang kita nggak butuh gomot. Jadi kita bisa hapusnya. Ini variable.go package main main. Misalnya kita punya apa ya? Sebuah variabel var name string, lalu name sama dengan Raihan. Nah, kalau kita tampilkan name. Nah, jadi kalau nggak kita tampilkan itu bakal error ya. Nah, di Golang itu kalau misalnya variabel yang nggak digunakan, maka variabelnya akan error. Jadi nggak bisa dikompil gitu. Misal contohnya kita komen ini, maka dia bakal error nih. Name declare but not used. Error compiler. Oke. Nah, di sini kita akan coba nge-running go run variable.go. Oke, Rehan. Nah, jadi kita ngedeklarasiin, lalu kita nge-inisialisasiin. Atau kita bisa juga sekaligus var umur integer 20 misalnya. Umur. Gitu. Nah, Rehan 20 misalnya kita. Nah, itu cara deklarasi secara eksplisit. Nah, secara implisitnya itu kita bisa gunakan titik 2 sama dengan. Jadi kayak gini. Nah, jadi secara implisit Golang itu sama dengan shorthand, secara shorthand. Nah, cuman implicit itu kita nggak boleh letak dia di luar dari function atau ya di luar dari function. Jadi dia lebih ke scope variable sebenarnya. Misal, ini explicit ya. Kalau kita letak keluar, oke, nggak ada masalah. Ini juga kita letak di luar tuh aman-aman aja. Nah, secara implicit, misalnya kita punya address itu Jakarta misalnya.
address. Nah ini oke. Nah secara implicit itu dia ngebuat variabel tanpa var, lalu tipe datanya bakal menyesuaikan dengan tipe data yang kita masukin. Misalnya kita masukin number, tipe datanya integer gitu. Kita masukin boolean, tipe datanya boolean juga gitu. Jadi sesuai dengan yang kita masukin. Tadi apa ya, Jakarta ya. Oke. Nah gimana kalau ini letak di atas? Nah bakal error karena shorthand atau deklarasi secara implicit ini hanya berlaku di function. Nggak harus main function ya, bebas ya function apapun, tapi harus di dalam function. Jadi dia lebih ke scope variable. Dan ini bisa jadi global variable. Perbedaan scope variable dan global variable, kalau scope variable itu hanya bisa diakses oleh scope-nya ini aja. Jadi ada scope-nya. Sedangkan global variable misalnya ini, kita punya function print misalnya. Kita bisa ngeprint. Nah, kita bisa gunain variable di luar ini di dalam function ini. Nah, itu global variable. Kuncinya adalah ini mirip dengan hierarki. Misalnya, ini untuk function main ini adalah scope. Addressnya adalah scope variable. Tapi kalau misalnya kita punya if umur lebih dari 20 misalnya, kita mungkin can work itu true misalnya. Nah misalnya fmtprint line can work. Nah kalau misalnya ini adalah scope variable pada function main, untuk di sini yang jadi scope variable-nya adalah can work dan global variable-nya adalah address, karena address bisa digunakan di sini lagi. Ya sebenarnya ini ngelihat scope, tapi kalau misalnya kita bicara memang betul-betul scope variable dan global variable, yang pasti ini adalah global variable dan ini adalah scope gitu. Kalau can work itu hanya bisa diakses di sini, jadi dia ada di scope ini aja, dia nggak bisa diakses dari luar gitu. Can work kalau kita coba akses dari sini, nah itu dia nggak bisa, error karena dia nggak diketahui gitu. Nah jadi scope variable itu sesuai dengan scope-nya. Kayak address itu bisa jadi global kalau di kita bahas satu ini, di sini bisa digunakan juga. Tapi kalau misalnya can work ya ini jadi scope di sini. Address jadi scope untuk function ini. Gitu. Tapi kalau ini ya pastinya jadi global variable dan betul-betul global gitu kan ya. Oke, itu deklarasi secara implicit. Oke. Cara yang lain. Setelah kita tahu cara var dengan cara implicit, kita ada juga namanya keyword new. Nah, dengan cara new, keyword new akan membuat sebuah pointer dari tipe data yang digunakan. Contohnya, new string. Nah, jadi dia bakal jadi sebuah pointer, bukan sebuah variabel biasa. Untuk detailnya, pointer itu kita akan bahas di materi terpisah. Tapi pointer itu secara garis besar adalah alamat memori dari suatu variabel. Nah misalnya untuk menampilkannya kita bisa gunakan arterix. Ini bakal panjang sih, ini detailnya nanti kita akan bahas di pointer aja. Lalu ada keyword make, mirip dengan new, cuma make tidak nge-reference ke alamat memori. Nah jadi biasanya keyword make itu digunakan untuk membuat channel, slice, map, ataupun array. Untuk detailnya kita akan bahas di masing-masing materi ini. Nah, namun yang terakhir yang menarik dalam pembuatan variabel di Go itu, kita bisa ngedeclare lebih dari satu variabel sekaligus. Misal kita punya first name, last name, pakai string, pakai var ya, keyword var. Kita bisa buat lebih ID misalnya, print line first name sama last name-nya. Karena dia bakal otomatis Nubi itu masuk ke first name, ID bakal masuk ke last name. Nah, untuk keyword var itu hanya berlaku untuk variabel yang sama. Variabel dengan tipe data yang sama.
gitu. Nah kalau misalnya kita pengen beda nih, ya kita bisa pakai shorthand tadi secara implicit. Name age titik 2 sama dengan newbie 22. Nah name-nya bakal jadi string dan age-nya bakal jadi integer. Nah untuk deklarasi multiple variable tadi itu nggak harus 2 ya, itu bisa lebih dari 2. Teman-teman mau buat 3, 4, 5 dan seterusnya ya nggak ada masalah. Ini misalnya kita ada ini nih ya, apa ya, var gender sama apa ya, bio deh, adalah male dan bionya saya adalah seorang tukang ketik misalnya. Nah saya kayak gini, gender itu bakal jadi string dan bio juga bakal jadi string. Nah kalau misalnya kita pengen dia beda nih, kita gender sama apa ya, gender sama apa enaknya ya, mungkin ini kali ya, gender sama total aja deh, saya nggak tahu. Nah gendernya misalnya male, totalnya itu 100. Nah itu bisa, total bakal ngambil jadi integer dan gender bakal jadi string, kira-kira gitu. Nah kalau lebih dari 2 ya bisa-bisa aja, misalnya can work, misalnya itu true. Nah bisa. Oke, itu tentang variabel. Next kita bakal bahas scope variabel. Kita udah bahas juga sih tadi ya, tentang apa namanya, global variable dan scope variable kita udah bahas juga tadi. Oke, yang terakhir itu kita bahas tipe data. Oke, tipe data pada Go ada beberapa tipe data. Jadi kita udah bahas sebelumnya kalau Golang itu static type. Nah itu berkaitan dengan materi ini, yaitu tipe data. Nah jadi pada Go itu ada beberapa tipe data seperti numeric, string, dan boolean. Nah jadi kita udah pakai sebenarnya tadi ketiganya. String itu untuk name, address. Nah kalau number itu untuk age atau integer. Lalu ada boolean itu pakai can work, itu true. Nah tipe data string. String adalah tipe data yang digunakan untuk membuat sebuah teks. Tipe ini dicirikan dengan petik 2 gitu. Nah var text ini adalah sebuah teks. Tidak hanya itu, kita juga bisa pakai backtick. Cuman kelebihannya kita, apa yang kita masukin itu bakal ya udah nampil as is gitu, seperti itulah yang kita buat. Misal kayak gini, kita enter maka dia bakal betul-betul enter, kita kasih tab maka dia betulan kasih tab gitu. Jadi ada slash n atau slash t itu bakal ya udah dia bakal nampilin sesuai itu aja. Nah misalnya kayak gini, go run main.go, dia bakal nge-enter otomatis. Nah kekurangannya kalau misalnya kayak gini itu adalah kalau kita pengen nampilin nya misalnya kayak gini, ini variabel, ini saya komen dulu, kita coba tipe data .go for main. Error biarkan aja karena dia nggak boleh ada lebih dari satu function main dalam satu package ya, jadi biarkan aja. Oke, function main misalnya di sini kita cek itu apa ya, var text string sama dengan backtick. Nah misalnya gini, ini adalah sebuah string dan ini juga, dan ini akan enter ya, sama sih dia pakai enter semua sih sebenarnya, dan ini akan nge-tab. Kita coba jalankan, go run. Oh ya ini belum di fmt, next, go run tipe data. Nah gini, jadi dia bakal banyak banget nih. Kenapa bakal banyak banget? Karena di sini tuh kita ada tab 2 kali. Kalau mau dia paling ujung, kita bisa shift tab. Nah kita dempetkan dia ke paling ujung. Nah bakal jadi kayak gini. Nah itu sebabnya saya bilang tadi bagus, tapi
ada plus dan minusnya. Plusnya adalah ini biasa saya gunakan untuk buat query. Kalau teman-teman yang udah pernah megang coding pasti tahu lah ya, misalnya kayak select bintang from users misalnya gitu. Jadi saya biasa buatnya kayak gini, where apa order by group by gitu. Nah, jadi lebih enak ya, karena kan ini kan nggak ditampilin di terminal kan ya, jadi ya lebih enak pakai backtick, jadi lebih rapi. Oke, karena kalau ditampilkan ya bakal jadi kayak gini. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya ya bakal ngenter gini kan ya, karena kita expect-nya nggak seperti ini, tapi ya dia bakal nampilnya kayak gini. Nah itu. Lalu tipe data numerik atau jadi numeriknya ada dua, ada non desimal, ada juga ada desimal. Nah yang non desimal itu contohnya integer, dan yang desimal itu contohnya adalah float. Pada integer ada dua tipe, yaitu signed dan unsigned. Signed adalah tipe data yang bisa negatif dan positif, sedangkan unsigned itu tipe data positif. Jadi kita bisa bilang sign itu adalah bilangan bulat. Ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Sedangkan sign itu adalah bilangan apa ya namanya? Cacah kah? Saya lupa. Tapi bilangan yang positif aja. Gitu. Nah perbedaannya itu awalannya aja sih. Kalau unsigned itu diawali dengan un, ada u-nya. Tapi kalau sign itu nggak ada u-nya. Itu aja sih bedanya. Nah ini untuk beberapa list data dan rentangnya. Nah misalnya gini, ada integer 8, integer 16, integer 32, dan integer 64. Apa sih angka-angka ini? Kenapa ke integer aja gitu ya? Nah integer aja itu juga ada, ini aja juga ada. Nah integer 8, 16, 32, 64, angka di belakangnya itu artinya adalah 2 pangkat berapa, dan itu panjang nilai yang bisa ditampung gitu. Misal integer 8, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Artinya dia bisa menampung angka 256. Nah, dimulai dari mana? Dari 0. Jadi dia ngambil titik tengah itu 0, ambil 128 ke kiri, ambil 128 ke kanan. Nah, 0 itu kan masuk positif ya. Berarti dari 0 sampai 128 yang tambah dari 0 sampai ke 128 angka itu adalah sampai 127. Karena 0 kita hitung. Nah kalau dari minus 1 itu sampai minus 128. Nah itu rentangnya. Jadi kalau kita jumlahkan ya, ini kita 128 tambah 0 tambah 127. Ya 0 itu satu angka ya, kita count bukan kita sum logikanya. Nah itu ada 256. Kalau integer 16 ya 2 pangkat 16, jadi dia bakal bagi 2 lagi. Ini pasti kurang 1 karena ada di 0 gitu. Integer 32 dan integer 64. Lalu UN 8, nah itu 0 sampai 255. Nah kan 2 pangkat 8 itu 256 ya. Nah kenapa nggak 256? Karena kalau 0 sampai 256 artinya itu ada 257 angka, sedangkan dia cuma 256. Itu sebabnya dari 0 sampai 255. Kalau misalnya UN 8, kita kan udah ya 0255. Nah misalnya nih, kalau kita punya sebuah data, misal angkanya 127, misalnya 128, kita assign ke di sini, maka dia bakal error karena dia lebih kapasitinya. Misalnya kita coba oke. Kita buat var umur integer 8 itu adalah 128. Nah ini error nih, tidak bisa gunakan 128 sebagai integer 8, jadi dia kena overflow, artinya lebih capacity. Jadi kita bisa tambahin ke integer 16, atau kita ganti ke UN 8 misalnya tuh oke. Tapi 256 bakal kena juga overflow-nya gitu. Nah itu tandanya. Jadi ini artinya kita udah menyediakan atau nge-allocate memori sepanjang ini aja gitu. Jadi silakan gunakan
data atau variabel itu sesuai dengan scope-nya. Misal umur, ya mungkin kalau ada rezeki mungkin bisa sampai 255 gitu kan ya, tapi kayaknya nggak mungkin di atas itu ya, kita nggak tahu ya, Allahu alam ya. Tapi ya untuk sekarang rata-rata itu umurnya pasti di bawah 255. Cuma nggak tahu kalau ada sesuatu gitu keajaiban yang ada orang yang bisa lebih dari itu, mungkin dia nggak megang laptop lagi gitu kan ya. Nah jadi usia produktif aja itu biasa kan dari 20 atau dari 15 sampai 60 atau 50 gitu. Nah jadi mungkin tuh umur itu bisa dipakai dari UN 8 gitu. Atau misalnya apa ya, jumlah produk nih, stok produk, kita nggak mungkin pakai UN 64 gitu kan ya, karena mungkin stoknya nggak mungkin 65.000 misalnya. Kalau misalnya dia punya stok sebanyak itu, ya bakal nggak kepake. Atau misalnya di sebuah company tentang fast food punya stok sebanyak itu, ya mungkin bakal mubazir gitu kan ya. Kecuali dia ngitung jumlah gulanya, 1 gula 2 gula gitu, nah mungkin baru bisa ini atau tembus ini, itu bisa jadi. Nah kira-kira gitu, jadi sesuaikan dengan sebuah variabel dengan tempatnya. Itu best practice-nya, tapi kenyataannya ya saya tahu, karena saya juga seorang back end, terkadang kita lebih suka pakai integer aja. Nah integer ini berapa nih nilainya? Kalau kita lihat, integer itu sama dengan integer 32 dan integer 64, tergantung dengan nilai yang kita masukin. Dia bisa jadi 32 kalau range-nya ada di sini, dan bisa jadi 64 kalau range-nya ada di sini gitu. Nah bayangin kita buat umur tapi pakai integer 32 gitu kan ya. Ini ada berapa nih alokasi memorinya, ada sebanyak ini nih gitu. Ya memang terkadang kita lebih senang makanya integer aja gitu, biar lebih mudah lah gitu kan ya, kita nggak mikirin dan segala macamnya gitu. Nah itu cuman ya kalau mau lebih bagusnya lagi silahkan sesuaikan dengan panjangnya ini. Oke, oh ya, yang UN tadi itu sama 32 atau 64, dan byte itu sama dengan UN 8. Jadi byte itu sama dengan UN 8, 256 juga. Oke, ini contohnya kita coba buat tadi. Go run main, ini overflows yang kita coba lihat tadi. Nah, lalu tipe data numerik yang desimal atau float. Jadi tidak semua bilangan itu bulat ya, pasti ada yang ngambang gitu kan ya. Nah misalnya kita punya float 32. Nah float itu cuma 2, 32 dan 4. Nah misalnya kita punya float 32 1,66 gitu. Lalu bakal nampil kayak gini. Untuk menampilkan bilangan desimal kita bisa gunakan %f, atau kalau misalnya kita pengen buat dia berapa angka di belakang koma, bisa pakai titik nf. N itu angkanya. Misalnya pengen nampilkan 3 angka belakang koma atau 1 angka di belakang koma, dia biasanya otomatis ngebulatkan. Misal nih kayak gini, F aja, dia biasanya 6 angka kalau F aja. Jadi ada 6 ya, benar, 6 angka di belakang koma. Kalau 1F berarti dia ambil 1 angka belakang koma. Nah 6 ini kan 1,66 ya, dia otomatis ngebulatkan. Bulatkannya kemana? Itu round, artinya bulatkan ke terdekat, bukan floor, bukan cell gitu, dia round. Titik 3 ya berarti 3 angka di belakang koma, karena cuma 66 berarti sisanya dimasukin angka 0. Itu untuk untuk float. Dan terakhir yaitu boolean. Boolean itu hanya mempunyai tipe data ya true dan false. Biasanya digunakan untuk ngedefine sebuah variabel yang isinya cuma 2 itu aja. Misal ada sebuah tipe data misalnya is normal, atau is even misalnya, atau is odd, atau is apa ya, misalkan tadi can work, apakah kita boleh kerja, atau misalnya is married, apakah dia udah menikah gitu, dan seterusnya. Itu bisa pakai bol atau boolean. Oke, mungkin itu aja sih ya
yang bisa kita diskusiin nih untuk tipe data. Tadi kita udah bahas tadi dari variable, lalu ada scope variable, dan terakhir ada tipe data. Kalau kita rangkum sedikit, variable itu ada dua cara, yaitu secara eksplisit dan secara implisit. Secara eksplisit tuh kita bisa declare duluan di bawahnya inisialisasi, atau kita bisa langsung declare dan inisialisasi sekaligus. Nah, kalau implicit dia harus di-declare dan diinisialisasi sekaligus. Cuman bedanya, implicit itu pakai titik 2 sama dengan, sedangkan explicit dia pakai keyword var. Dan juga kalau explicit kita bisa setup dia di sebagai global variable, sedangkan implicit itu nggak bisa, karena implicit itu adalah scope variable. Lalu kita juga bisa buat lebih dari satu variabel sekaligus. Jadi dalam satu baris kita bisa lebih dari satu variabel, baik explicit maupun implicit itu bisa. Kalau scope variable ya, kalau misalnya global itu bisa digunakan di function manapun, dan kalau misalnya dia scope, maka ya dia bisa digunakan di scope tertentu. Apakah itu scope-nya function, atau scope-nya itu sebuah branching atau looping. Nah, ini dia cuma bisa diakses di situ aja. Lalu tipe data ada 3 yang basic, ada string, numeric, dan boolean. Nah, jadi string itu ya pakai kutip 2 atau pakai backtick. Kalau misalnya numeric itu angka, ada 2 lagi, ada integer dan ada float. Integer ada beberapa, integer 8 sampai integer 64. Ada UN juga, UN 8 sampai UN 64 juga. Kalau float cuma ada 2, float 32 dan float 64. Dan terakhir boolean cuma ada true dan false. Oke, itu aja sih ya rangkumannya. Oke, thank you teman-teman udah mau nonton video ini. Berarti besok kita lanjut ke, bukan besok ya, tapi di next video ini kita akan lanjut ke operator dan percabangan if sama switch gitu. Mungkin sampai gerbang logika kali ya, kita coba bahas, agak panjang materinya. Oke, mungkin itu aja. Thank you teman-teman udah nonton video ini. See you di next video. Bye bye dan selamat malam. Di sini malam soalnya. Nih bisa teman-teman lihat 2326. Oke, thank you.